Hai Soul Friends, hai teman-teman jiwaku. Selamat datang di channel Madam Mary. Untuk kali ini aku akan membacakan tarot dan oracle tentang pesan dari ibu spiritual kalian. Jadi ibu spiritual ini adalah bisa energi feminin atau kalau di Katolik ada Santa, kemudian Hindu, Buddha seperti ada Dewi Kuan Yin, kemudian Dewi Kali, kemudian atau juga bisa dari leluhur-leluhur kalian seperti nenek, atau mungkin untuk kalian yang percaya dengan past life, bisa juga dari energi-energi ibu dari kehidupan kalian di masa lalu seperti itu, atau untuk kalian yang punya nenek atau mungkin ibu atau saudara perempuan yang sudah meninggal seperti itu, bisa juga energi itu akan masuk ke dalam bacaan kali ini. Aku akan mulai dari Angel Abundance Oracle Cards. Ini bukan pick a card ya, bukan pilih kartu. Jadi kalian bisa dengan santai mendengarkan ini. Ini adalah general reading. Bisa aku mengambil banyak energi dari leluhur kalian, dari ibu spiritual kalian. Jadi ambil yang sesuai atau resonate dengan kehidupan kalian. Yang tidak silahkan di skip, seperti itu. Kita akan coba untuk melihat pesan apa yang ingin disampaikan oleh ibu spiritual, pemirsa atau viewers atau penonton di video kali ini. Seperti Guardian Angels, ibu spiritual, apa pesan yang ingin disampaikan untuk para viewers yang menonton video kali ini? Kemudian kita akan ambil dari Crystal Angels. Pertama adalah Clearing Debts. Oke, aku lihat beberapa orang di sini memang ada isu ya tentang finance, tentang keuangan seperti itu. Salah satunya adalah ya debts, utang seperti itu. Jadi mungkin beberapa orang di sini mempunyai beberapa pinjaman seperti itu. Kemudian cicilan seperti itu. Di sini kalian dari ibu-ibu spiritual kalian ingin menyampaikan bahwa berusahalah untuk gini. Ilustrasinya adalah kalau kamu sekarang lagi punya utang gitu ya, selesaikan itu dulu. Jangan kamu masih punya utang tapi kamu udah utang lagi kayak gitu loh. Jadi di sini kalau kamu umpamanya punya cicilan mobil atau rumah atau motor lah atau handphone lah gitu, selesaikan itu dulu, lunasi dulu pinjaman itu. Kemudian kalau kamu punya, umpamanya kamu sekarang pengen punya beli MacBook atau laptop atau apapun lah itu, beli itu setelah utang kamu, pinjaman kamu sebelumnya itu sudah selesai. Jadi jangan kamu masih punya utang kamu timpa lagi, masih punya utang kamu timpa lagi gitu. Karena itu suatu saat nanti kalau kamu seperti itu, kamu akan kesulitan sendiri, kamu akan merasa anxious gitu, merasa gelisah, merasa khawatir gitu. Karena tiba-tiba kamu ngerasa
gimana aku cara bayar utang ini gitu, gimana caranya aku bayar pinjaman ini gitu. Apalagi beberapa orang di sini aku lihat dia punya pinjaman dengan teman seperti itu, dengan keluarga dan keluarga seperti itu. Kalau keluarga orang tua mungkin masih bisa dipahami ya, maksudnya masih ya orang tua bisa paham lah untuk pinjaman seperti itu. Bahkan kadang kalau orang tua, kalau kita pinjam ke orang tua, mereka ya udah pakai aja seperti itu. Tapi kalau pinjam sama orang lain gitu, sama teman seperti itu, kamu akan membuat kerenggangan atau bahkan banyak sekali pertemanan atau persaudaraan itu rusak gara-gara utang gitu. Jadi usahakan gitu ya, kalau kamu memutuskan untuk punya utang gitu, oke, kalau kamu memang butuh banget utang gitu, it's okay. Tapi kalau utang itu adalah hanya untuk beli barang-barang seperti hedonis gitu ya, maksudnya kayak sebenarnya kamu nggak perlu beli tas ini, kamu nggak perlu beli sepatu ini, atau kamu nggak perlu beli baju merek ini, atau ganti iPhone atau handphone merek terbaru, versi terbaru seperti itu. Itu kan sebenarnya nggak penting-penting banget kan gitu. Tapi kalau kamu utang karena kamu sakit atau kamu harus bayar kuliah atau apapun itu, oke itu. Tapi di sini aku beberapa melihat orang-orang yang sebenarnya kamu tuh nggak penting-penting banget harus beli itu gitu. Tapi karena kamu tuh pengen banget tuh, orangnya kamu tuh termasuk konsumtif gitu ya, dan beberapa juga hedonis gitu. Jadi harus beli. Dan di sini ibu spiritual kamu, kamu boleh beli itu, kamu boleh beli barang apapun yang kamu mau, tapi kamu harus sesuaikan dengan kemampuan kamu. Kalau kamu pengen punya tas ini ya 5 jutaan gitu atau berapapun itu, atau barang ini atau handphone ini, nabung dulu, beli itu dengan uang tabunganmu gitu. Jangan melulu utang atau pinjaman online yang tertumbuk dan suatu saat nanti kamu bingung gimana harus ngelunasin ini. Jadi kamu gali lubang tutup lubang seperti itu. Karena aku pernah ngalamin itu. Aku datang ke Jakarta, ya gajiku cukup untuk kehidupanku sehari-hari, bisa untuk nabung juga. Tapi karena aku ikut terpengaruh dengan teman lain atau sosial media gitu, kemudian aku beli hal-hal yang nggak penting seperti itu, dan pinjaman online segala macam seperti itu. Dan itu membuat kita khawatir, membuat kita kayak hidup nggak nyaman aja kalau kita punya utang gitu. Makanya aku berusaha untuk sekarang untuk tidak punya utang sama sekali seperti itu. Jadi untuk kalian yang sekarang dalam masa ini, dalam tahap ini, kalau kamu sekarang masih punya utang, selesaikan dulu utang itu, selesaikan dulu pinjaman itu, begitu. Kemudian ceremonies and celebrations. Oke. Gini, kalau kamu sudah bisa menyelesaikan hutang-hutang kamu, dan kamu bakal merasakan hidup kamu tuh enteng gitu loh, light gitu loh rasanya. Jadi kayak nggak ada beban kalau kamu. Jadi di sini tuh kamu tuh sebenarnya hidupnya baik-baik aja gitu. Nggak ada yang terlalu berlebihan gitu. Tapi karena utang ini, kamu tuh seharusnya bahagia, seharusnya kamu lagi pesta atau ngumpul sama teman-teman, tapi rasanya kayak kayak nggak damai gitu loh. Dan itu tuh tercermin gitu loh di mata kamu, di wajah kamu. Orang yang punya utang, orang yang punya beban, pasti sesenang-senang apapun dia, pasti nggak akan damai kok rasanya. Dan dia sendiri tuh tahu gitu. Jadi di sini ibu spiritual kalian ingin kalian hidup itu hidup kita nggak bisa yang terus menerus
tanpa beban, no gitu. Tapi sudah waktunya di umur kalian yang sekarang ini, kan general reading ya. Jadi tapi aku di sini lihat beberapa orang yang sudah bekerja, yang sudah ya dewasa seperti itu. Sudah waktunya kamu mengelola keuangan kamu sendiri gitu, mengelola dengan baik. Kamu tidak bisa memakai cara kamu mengelola uang seperti dulu waktu kamu sekolah atau kuliah, yang uang kamu tinggal minta dari orang tua gitu. Sekarang kamu sudah punya penghasilan sendiri dan kamu harus pilih-pilih lagi gitu, hal apa atau barang apa yang perlu gitu. Sekarang kamu lihat gitu, kamu lihat nanti kamu pulang ke apartemen kamu atau ke kos kamu atau ke rumah kamu atau ke kontrakan kamu gitu, kamu lihat deh, banyak banget barang-barang yang kamu beli yang sebenarnya nggak penting gitu, sebenarnya nggak pernah kamu pakai juga gitu, jarang kamu pakai juga gitu. Dan di sini ibu spiritual kamu menyampaikan, ibu spiritual itu kan seperti ya, bisa dibilang kalau kalian belum punya gambaran sih, ibu spiritual itu ya seperti ibu kita, mama kita gitu, mami kita atau nenek kita gitu, oma kita gitu, yang selalu ngasih tahu kita nabung kayak gitu, atau hemat seperti itu, beli hal yang penting seperti itu. Dan di sini ibu spiritualmu karena kamu sering kewalahan dengan membayar utang ini, karena apalagi pinjaman online itu bunganya kan yang besar gitu, dan kamu sering merasa kamu punya uang untuk bayar utang ini gitu, bayar pinjaman ini, tapi tetap aja umumnya kamu pinjam 1 juta tapi bunganya 600.000. Itu kan daripada buat bayar bunga, mending buat yang lain gitu kan. Dan itu tuh kamu tahu, itu tuh kamu sadar gitu, tapi keinginan kamu untuk beli barang lagi dan lagi untuk mengikuti tren segala macam itu tuh kayak menguasai kamu, dan kamu tuh sebenarnya pengen berhenti untuk ini tuh nggak penting. Umumnya kamu tiktokers gitu ya, kamu pengen ikut tren apalah sekarang, dan kamu beli itu cuma dipakai sekali doang gitu, dan kamu beli lagi, dan itu jadi overload gitu. Jadi untuk sekarang kalau kamu tiktokers, banyak kok ide-ide lain gitu, banyak kok konten-konten lain yang kamu buat gitu, tidak melulu harus mengikuti tren gitu loh. Dan sekali lagi, tanpa menyinggung siapapun di sini ya, tanpa merendahkan siapapun, kamu harus tahu keuangan kamu saat ini. Kalau kamu sekarang gajinya cukup untuk bayar sewa apartemen atau kontrakan atau kos atau makan segala macam, ya kamu harus sesuaikan gitu. Kalau hal-hal yang nggak penting, barang-barang yang nggak penting yang cuma ngikutin tren, nggak perlu gitu loh. Kalau kamu udah punya wok tuh apa ya, kayak wajan kayak wajan, terus kamu lihat YouTuber di Korean YouTuber atau vlogger kayak gitu, terus dia punya Vika atau apa, saya kurang tahu. Terus kamu cek harganya, ternyata 1 pen 700.000. Terus kamu beli itu, padahal kamu udah punya pen gitu loh, udah punya work pen gitu loh. Dan karena ya kok kayaknya bagus ya, aku pengen beli ini. Oke, kamu bisa beli itu, tapi itu tuh nggak prioritas buat kamu saat ini. Di sini bilang focus on your priorities. Jadi salah satunya adalah Walkman yang 700.000 itu kamu bisa beli, tapi usahakan jangan utang tambah utang, pinjaman tambah pinjaman, atau apa sih namanya sekarang, pay later lagi seperti itu. Jadi
nabung gitu. Kamu kalau mau beli apapun tuh nabung dulu gitu. Karena kamu tuh sebenarnya udah sumpek sebenarnya di sini. Makanya kartu ini keluar, kenapa? Karena ibu spiritual kamu tuh tahu kamu tuh udah sumpek gitu, nak gitu. Kamu tuh udah sumpek, nak, cucu kamu tuh udah sumpek cucu gitu loh. Jadi dia mengingatkan kamu gitu. Selesaiin dulu pinjaman ini gitu. Kalau kamu memang pengen suatu barang gitu ya, dan kamu mau nggak mau harus pinjam gitu, selesaikan dulu gitu. Jadi selesaikan dulu periode pinjaman ini. Kalau udah selesai, baru kamu pinjam lagi untuk beli barang ini, seperti itu. Kemudian ini tadi aku udah jelasin ya. Jadi kamu kalau udah utangmu udah kelar gitu, udah selesai, kamu bakal ngerasa kayak balon meletus gitu, kayak kembang api di langit kayak gitu, kayak duar gitu. Jadi kamu tuh kayak ngerasa bebanmu tuh yang selama ini tuh bebanmu tuh kebanyakan orang di sini di viewers ini adalah itu tuh karena pinjaman ini doang gitu. Dan kamu tuh kadang merasa bukan delima sih, kayak nggak bisa gitu, nggak tahan gitu loh kalau nggak beli barang ini gitu. Jadi kamu tuh kayak dikuasai oleh keinginan itu gitu. Dan nanti gitu, kamu berkali-kali sudah merasakan itu. Dan nanti kalau kamu sudah punya barang itu, biasa aja kayak gitu. Itu tuh kamu. Beberapa orang di sini begitu. Jadi untuk kamu yang sekarang masih punya pinjaman, selesaikan dulu. Kayaknya aku bakal udah berkali-kali ngomong ini, selesaikan dulu gitu. Nanti baru kalau kamu pengen suatu barang, oke, kamu bisa pinjam lagi. Kemudian ini, focus on your priorities ya. Jadi di sini ibu spiritual kamu minta kamu fokus cucu gitu, sama prioritas kamu, sama apa yang kamu harus lakukan saat ini. Umpamanya kamu sekarang anak kuliahan, kamu fokusnya apa sih? Lulus kuliah gitu. Kalau kamu lagi ngerjain skripsi, ya kamu fokus sama skripsi itu gitu. Di lain itu kamu bisa nongkrong, kamu bisa main, atau di lain itu kamu bisa jalanin hobi kamu, jadi vlogger, jadi youtuber, jadi tiktoker, atau influencer, apapun itu. Tapi untuk saat ini, hal yang pertama adalah ngerjain skripsi gitu, lulus kuliah, atau kalau kamu pekerja gitu ya, kamu fokus kerjain itu gitu. Jangan sampai itu tercampur-campur gitu. Aku sekarang, contohnya aku nih karyawan kantoran. Senin sampai Jumat aku kerja. Aku prioritaskan bahwa aku harus kerjain semua pekerjaanku, baru aku bisa syuting video atau rekam video ini, atau buat bacaan tarot ini, seperti itu. Jadi aku lakukan bacaan tarot ini biasanya kalau nggak Sabtu, Minggu, atau nggak jam makan siang, atau selesai jam kantor, seperti itu. Jadi itu tuh nggak ngerusak prioritas kita, atau nggak buat kita jadi kewalahan gitu. Karena di sini beberapa orang untuk manajemen waktunya masih kurang baik gitu. Dan tidak hanya tentang manajemen waktu, tapi juga tentang pikiran gitu. Di sini kan dibilang kalau kamu sekarang merasa gelisah gitu, kayak kamu merasa gimana tugas ini gimana nih, kayak gitu. Itu tuh karena kamu nggak memprioritaskan itu gitu. Jadi seharusnya kamu ngerjain tugas kuliah kamu, ngerjain tugas sekolah kamu, atau ngerjain pekerjaan kantor kamu gitu. Tapi kamu malah melakukan hal yang bukan prioritas kamu gitu. Jadi contohnya, seharusnya kamu ngumpul tugas ini besok gitu, tapi hari ini kamu pergi ke mall, atau kamu nongkrong sama teman kamu, atau kamu nonton drama, binge watching kayak gitu ya. Jadi kamu kayak nggak bisa berhenti gitu, nonton terus gitu.
dan besoknya kamu baru sadar, oh ada tugas gitu, ada kerjaan yang harus aku kerjakan, sedangkan deadline-nya besok. Itu yang buat kamu selalu merasa gelisah, merasa anxious gitu loh. Dan di sini ibu spiritual kamu, coba deh, kalau kamu memang pelupa gitu, kamu buat jurnal atau jadwal kayak ya tulis aja lah di smartphone atau apapun lah, komputer, laptop, atau enggak tulis aja di diary kamu. Kamu buat jadwal gitu loh, apa sih yang harus aku selesaikan gitu. Kemudian ya, purification and detoxification, bener. Jadi beberapa orang di sini adalah pikirannya amburadul, pikirannya semerawut gitu. Jadi banyak orang yang waktunya kerja dia mikirin yang lain, waktunya dia pulang kerja dia mikirin pekerjaan, seperti itu. Aku dulu kayak gitu juga. Aku sering banget udah pulang selesai kerja, di rumah masih mikirin kerjaan kayak gitu. Dan itu tuh bener-bener gak enak, apalagi sebelum tidur mikirin pekerjaan, terus bangun tidur aku mikirin pekerjaan lagi. Tapi sekarang aku berusaha untuk membagi gitu loh. Kalau pekerjaan muncul, aku lagi mau tidur gitu, kalau ada pikiran tentang pekerjaan datang gitu, besok aku ngerjain apa, aku langsung shift gitu, aku langsung ganti dengan pikiran yang lain gitu, tentang pikiran aku biasanya kalau mau tidur itu mikirin tentang kehidupan yang aku mau, kayak rutinitas apa yang aku mau, seperti kayak membayangkan atau berimajinasi tentang kehidupan yang aku impikan, seperti itu. Dan itu benar dianjurkan supaya kita punya waktu gitu loh. Karena supaya kita seperti menjadi magnet atau menjadi daya tarik gitu untuk kehidupan yang kita pengen. Jadi usahakan untuk sebelum tidur berhenti mikirin orang lain, mikirin artis lain, atau mikirin selebritis lain, atau idol lain, atau mikirin orang lain gitu. Gunakan itu untuk berimajinasi, untuk journaling, untuk nulis diary, atau baca buku, seperti itu. Dan jadikan itu untuk me time gitu. Dan untuk pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak harus dipikirkan saat itu, usahakan untuk kamu ganti gitu. Kamu ganti, jangan jadikan diri kamu sebagai robot atau budak dari pikiran kamu gitu. Kamu bisa shift itu, kamu bisa mengendalikan pikiran kamu, seperti itu. Kemudian unlimited ideas ya. Jadi di sini beberapa ibu spiritual adalah dewi seperti itu. Jadi atau santa seperti itu. Jadi kalau kalian yang percaya tentang Dewi Kuan Yin, Dewi Kali, atau Aphrodite, atau Athena, atau Artemi, kayak gitu, banyak banget ya dewi Yunani, atau santa seperti itu. Untuk kalian yang percaya seperti itu, untuk kalian, karena di sini aku lihat banyak yang bukan menyembah sih, kayak percaya gitu. Kalau Katolik ada Ibu Maria, seperti itu, Bunda Maria, seperti itu. Atau banyak sekali santa atau dewi seperti itu. Kalian sebut namanya, karena di sini aku lihat beberapa orang sudah melakukan itu. Karena jika mereka sedang merasa ketakutan, kesepian, atau butuh penolong, atau butuh petua, seperti itu, mereka berdoa atau berkomunikasi dengan dewi-dewi. Dan di sini kalian bisa minta mereka untuk membukakan jalan
membukakan jalan untuk kalian atau memberikan kayak pencerahan atau penglihatan untuk kalian. Karena di sini aku lihat beberapa orang saat ini sedang mengerjakan sebuah proyek gitu, dan dia kayak buntu gitu loh, idenya buntu, apalagi ya yang harus aku buat gitu, apalagi ya yang harus aku konten apalagi ya yang harus aku ciptakan, seperti itu. Kalau aku selalu tanya gitu dengan Dewiku atau dengan Santa seperti itu, ide apa ya yang harus aku buat untuk title apa atau judul apa, bacaan apa untuk tarot kali ini, seperti itu. Kemudian aku juga punya channel lain di YouTube, dan kalau aku nggak punya ide sama sekali, aku berdoa dan minta ke mereka. Dan di sini ibu spiritual kalian juga minta seperti itu. Jadi kalau kalian di sini ada yang siapa ya, aku nggak punya tuh ibu spiritual seperti itu, coba untuk berdoa dan meditasi gitu, atau ya hening aja, hening, kemudian observe pernapasan kalian gitu, dan mulai minta petunjuk gitu. Kalian bisa memilih siapapun, ibu spiritual kalian siapapun gitu, untuk atau tidak melulu Santa atau Dewi tidak melulu seperti itu. Kalian juga punya energi feminim di dalam kalian juga bisa tanya ke mereka, atau bulan atau the moon itu juga feminin, kalian juga bisa tanya ke bulan seperti itu. Iya, karena di sini aku melihat beberapa orang sudah sering sekali mendapatkan ide-ide, dan itu adalah dari mereka. Ini kan di sini kalian ini seperti bulan ya, aku lihat. Jadi dia bicara dengan bulan. Kalau aku biasanya seperti itu. Jadi aku suka buka jendela kalau aku bisa lihat bulan gitu. Kalau bulan lagi pas di atas jendelaku, aku ngobrol gitu sama bulan ini. Kehidupanku ini mau dibawa kemana, atau apa yang harus aku lakukan sekarang gitu. Dan kalian pasti dapat jawabannya. Tidak langsung saat itu juga gitu, tapi dalam perjalanan itu kalian pasti dapat ide atau dapat jawaban atas pertanyaan kalian gitu. Jadi kalau kalian percaya tentang energi bulan seperti itu, karena untuk melakukan semuanya ini kalian butuh percaya dulu gitu. Kalau kalian nggak percaya, bukannya nggak mungkin, tapi sulit gitu. Karena kalau orang yang nggak percaya, itu kan berarti dia udah memblokir gitu loh. Jadi apapun yang dikatakan, apapun informasi yang dia dapat, itu nggak akan sampai di alam sadar mereka gitu. Jadi ya itu terblokir gitu. Jadi pertama kali yang harus kalian lakukan adalah percaya dulu. Kalau kamu percaya dengan Dewi Bulan dan kamu berkomunikasi dengan dia, pasti kamu bakal dapat informasi, kamu pasti dapat pesan dari mereka. Tapi kalau kamu nggak percaya, bakal sulit gitu. Jadi percaya dulu, kemudian lakukan itu, komunikasi dan dengarkan pesan dari mereka, seperti itu. Ya, wellness. Oke, beberapa orang habis sakit ya di sini, jadi fisiknya masih lemah begitu. Dan di sini Mother Gaia itu ibu bumi, itu juga bisa itu juga termasuk ibu spiritual kalau kalian percaya. Jadi di sini Mother Gaia menyampaikan bahwa coba untuk konsumsi makanan yang sehat, makanan yang dari tanah gitu. Maksudnya dari tanah itu ya dia tumbuh gitu. Umbi-umbian itu bagus. Tapi sekali lagi aku bukan nutrisionis atau ahli gizi ya. Jadi kalian konsultasikan kalau kalian merasa tidak yakin gitu. Tapi untuk pemulihan lebih cepat, kalian bisa konsumsi makanan yang langsung dari bumi gitu. Sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan seperti itu. Kemudian ada beberapa orang yang
punya beberapa alergi makanan gitu ya, atau minuman gitu. Kayak aku tuh sebenarnya nggak alergi banget, tapi aku nggak bisa minum susu sapi atau susu hewan. Jadi aku sekarang lebih banyak minum susu almond, kalau nggak susu kedelai, kalau nggak oat milk gitu. Dan beberapa kalian di sini juga ada case seperti itu. Jadi tubuh kalian tidak bisa mengkonsumsi berapa makanan yang hewani seperti itu. Jadi kalian lihat lagi kalian observe lagi tubuh kalian gitu. Kalau habis makan daging aku rasanya lemes banget ya, kalau habis makan daging aku sembelit ya, atau kalau habis minum susu aku diare ya. Itu berarti ada sesuatu, atau ada sesuatu yang harus kalian ubah dari cara kalian makan, dari gaya hidup kalian seperti itu. Kemudian obstacle and blocks are lifted ya. Jadi di sini aku di sini sih lihatnya dia angel ya, malaikat gitu. Malaikat itu banyak banget ya, malaikat tuh banyak banget. Dan beberapa orang di sini termasuk aku juga percaya dengan malaikat gitu. Tidak hanya malaikat yang ada yang disebut di kitab suci gitu. Banyak sekali malaikat yang bahkan kita tidak tahu namanya, dan dia di sini seperti berperang gitu. Jadi aku di sini lihat beberapa orang yang dia merasakan bahwa tubuhnya nggak enak, tubuhnya berat, tubuhnya kadang dia ngerasain tiba-tiba kok dingin ya, tiba-tiba kok kayak panas banget gitu. Tapi kamu nggak tahu gitu sebenarnya apa yang terjadi sama aku gitu, kok tiba-tiba aku ngerasa kayak gini gitu. Atau beberapa orang juga mengalami mimpi seperti itu, yang aku mimpi berantem atau aku mimpi berperang seperti itu. Di sini ada kayak aku sebutnya kayak warrior gitu ya, kayak kesatria lah bisa dibilang, atau enggak panglima perang gitu. Tapi dia feminin gitu, feminin. Meskipun di sini kalian terlihat seperti maskulin gitu, tapi karena dibacaan ibu spiritual, aku lihatnya dia yang membantu kamu untuk menyingkirkan energi buruk gitu. Karena di sini aku lihat beberapa orang aku nggak bisa bilang itu santet atau itu pelet, aku nggak tahu. Tapi di sini ada beberapa orang yang dikirim energi atau ilmu hitam seperti itu. Dan di sini ibu spiritual kamu bekerja keras untuk melindungi kamu dari mara bahaya lah, bisa dibilang begitu. Jadi setelah ini kamu ucapkan terima kasih, meskipun kamu mungkin belum tahu siapa dia atau nggak tahu namanya siapa. Kamu coba meditasi, kemudian kamu panggil dia gitu, siapapun dia. Cara panggilnya kalau kamu belum tahu dia ya kamu coba untuk untuk mendiamkan pikiran kalian, semua yang pikiran kalian katakan. Kemudian tarik nafas berapa kali, kemudian minta tolong kepada Tuhan, dan ucapkan terima kasih kepada malaikat atau siapapun yang sudah melindungi kalian dari mara bahaya ini. Karena di sini kalian kalau lihat perisai dan pedang ya. Jadi di sini aku lihat beberapa case adalah kalian kerja di sebuah instansi pemerintahan seperti itu. Kemudian seperti ada kayak
seleksi jabatan atau aku kurang tahu, pokoknya intinya di situ ada suatu rival gitu loh, bukan musuh sih, lebih ke rival. Tapi beberapa orang memang menggunakan cara-cara dukun, segala macam ilmu hitam seperti itu untuk mencapai posisi atau kredit itu gitu. Dan di sini malaikat kalian bekerja keras atau leluhur bisa juga dibilang, tapi dia perempuan, ibu spiritual kalian sungguh menjaga kalian. Jadi kalau kalian merasa badan kalian gak enak gitu ya, itu sebenarnya gak terlalu gak begitu, itu tuh sudah yang paling ringan lah kalian rasakan gitu. Dan kalau kalian merasakan bahwa ini tuh bukan penyakit medis seperti itu, karena bisa dibedakan antara penyakit medis atau penyakit spiritual. Kalau kalian sudah sudah deep, sudah dalam tentang spiritual, kalian bisa membedakan ini penyakit yang harus aku bawa ke dokter atau penyakit yang harus aku sembuhkan sendiri. Itu kalian pasti tahu. Dan kalau kalian mengalami seperti itu, nggak perlu berburuk sangka, nggak perlu berprasangka sama siapapun gitu. Itu bukan urusan kita gitu. Jadi berdoa aja, doain aja. Dan kalau aku sarankan puasa dan berdoa itu adalah paling mujarab, paling ajaib gitu. Tapi puasa ini bukan diet ya gitu. Jadi benar-benar kamu puasa dan berdoa. Dan bukan hanya kamu gak makan gitu. Kalau kamu cuma gak makan tapi gak berdoa, itu sama aja dengan diet gitu. Kenapa disebut puasa? Itu karena kamu puasa plus berdoa gitu. Dan yang paling penting itu adalah berdoanya gitu. Puasa itu adalah sebagai booster kayak gitu. Jadi kalau untuk kalian yang merasa dalam tahap ini, aku sarankan untuk berpuasa. Puasa itu bebas. Puasa itu tidak ada aturannya. Kamu berpuasa seperti apa atau berpantang seperti apa, itu terserah kamu. Kemudian answer prayers, ya benar banget. Di sini yang tadi aku bilang berdoa, tentang berdoa itu. Jadi berdoa kali ini jangan seperti sebelumnya. Jangan cuma kayak rutinitas atau seperti harus berdoa jam segini, harus berdoa jam segitu, atau harus ya apapun lah disebut, karena agama kita beda-beda, keyakinan kita beda-beda. Berdoa kali ini adalah kamu minta perlindungan gitu, kamu minta protection gitu. Karena dengan berdoa kamu memberikan kekuatan untuk ibu spiritual atau siapapun gitu, penjaga kamu, untuk memblokir hal-hal yang membahayakan kamu seperti itu. Jadi berdoa itu sangat penting gitu, karena kalau gini, ibu spiritual kalian menyampaikan seperti ini: dengan berdoa, dengan percaya denganku, kamu memberikan kekuatan padaku gitu. Jadi meskipun mereka energi tinggi gitu ya, mereka tuh sangat terbantu dengan keyakinan kamu, dengan iman kamu, dengan doa kamu gitu. Jadi lakukan itu gitu. Lakukan itu. Kemudian let go of guilt, ya, guilt. Ya, di sini aku lihat beberapa orang masih merasa bersalah gitu ya tentang kesalahan yang dia lakukan di masa lampau, dan bahkan bukan kesalahan dia gitu. Kayak gini,
dapat pelecehan seksual, itu tuh bukan salah dia gitu. Dia tuh korban, tapi dia merasa seperti bersalah, merasa seperti tidak layak, merasa tidak pantas, merasa kotor seperti itu. Sedangkan di sini Tuhan, di sini ibu spiritual kalian menyampaikan ikhlaskan itu. Jadi kalau kalian masih merasakan perasaan itu, berdoa, meditasi, puasa juga sangat membantu supaya kalian dibebaskan dari perasaan itu, dari perasaan bersalah, dari perasaan berdosa, dari perasaan tidak layak, perasaan tidak pantas. Karena sekali lagi, kalau kalian pernah nonton video-video sebelumnya, aku pernah menyampaikan itu, perasaan itu bukan dari Tuhan, bukan dari energi baik gitu loh. Itu tuh bisa dari setan, bisa dari iblis yang membuat kamu terus merasa bersalah, membuat kamu merasa berdosa. Memang bagus gitu kalau kamu sadar kamu bersalah, sadar kamu berdosa dan merasakan itu tuh bagus gitu. Tapi kalau itu terus menerus bertahun-tahun, berbelasan tahun atau berpuluh tahun terus menerus merasa bersalah, kamu memblokir segalanya, kamu memblokir segala yang baik gitu. Karena kamu mengizinkan setan atau iblis atau energi negatif mencampuri kamu gitu loh, merusak kamu gitu loh. Jadi kalau kamu merasa bersalah, ya kamu minta maaf, kamu ngaku dosa, kemudian biarkan itu pergi gitu. Karena itu bagian dari perjalanan hidup kamu gitu. Jadi semua yang bagian hidup perjalanan hidup kita itu adalah tujuannya adalah untuk mengajari kita atau melatih kita, bukan untuk memenjarakan kita gitu loh. Jadi kalau kamu masih merasa bersalah, rasakan itu. Jadi kamu ambil waktu. Kalau aku meditasi, di sini aku berkali-kali yang ngomongin meditasi karena di sini beberapa orang atau banyak orang yang butuh meditasi gitu. Kalaupun kalian gak suka meditasi, kalian hening aja, 10 menit hening, tengok lagi diri kalian. Dan memang gak mudah, apalagi tentang pelecehan seksual itu sungguh sulit gitu, sungguh berat gitu. Karena untuk let go perasaan itu gitu, kamu harus pada tahap menengok lagi atau flashback gitu ya, tentang bagaimana rasanya gitu dilecehkan gitu. Kemudian setelah itu, setelah kamu merasakan itu, kamu mohon kepada Tuhan untuk, atau siapapun yang kamu percayai untuk membuang perasaan itu dan transmute itu atau ubah itu menjadi pelajaran hidup, menjadi pendewasaan seperti itu. Ya, spiritual path. Jadi beberapa orang di sini adalah kamu mengalami hal-hal itu, kamu mengalami hal-hal yang unpleasant, yang benar-benar menyakiti kamu, itu tuh adalah untuk membawa kamu kepada spiritual path gitu. Jadi beberapa orang adalah dia sudah berdoa, dia sudah sholat, dia sudah beribadah, dia sudah melakukan semua tentang keagamaan, tapi dia merasa nggak dapat jawaban, dia merasa belum sembuh, dan dia akhirnya menemukan hal lebih dalam daripada keagamaan, yaitu adalah spiritual ini, jalan spiritual ini. Karena orang-orang yang spiritual bukan berarti dia nggak punya agama ya. Kayak aku masih punya agama, tapi cara aku memandang agama, cara aku memandang keyakinan itu sudah beda dari dulu, beda dari sebelum aku spiritual awakening.
Jadi suatu saat nanti kamu akan bersyukur, kamu akan bersyukur karena kamu sudah mengalami ya jatuh bangun kehidupan yang saat ini mungkin kamu merasa berdosa ini, merasa bersalah, merasa kotor, merasa jijik seperti itu. Tapi suatu saat nanti kamu akan bersyukur karena kamu mengalami hal tersebut, kamu dibawa kepada jalan spiritual yang semua orang pasti akan menjalani itu gitu. Entah di kehidupan manapun gitu. Oke. Kita akan ambil dari tarot untuk beberapa pesan lanjutan. Di sini ada 3 pentacles ya. Pertama adalah 5 of Pentacles, kemudian 8 8 of Pentacles, King of Pentacles, Judgment, 3 of Swords in reverse ya. Jadi sebelumnya kamu tuh menjalani semua kehidupan ini seperti ini. Ini kan clearing depths ya. Ya kamu bisa, kamu jalanin hidup kamu dengan baik-baik aja gitu. Kamu memenuhi semua kebutuhan kamu, tapi kamu kayak gini, terseok-seok gitu. Kayak kamu compang-camping, kamu kakinya buntung, kakinya patah, kayak gini kan dia, tapi dia tetap berjalan, kamu itu tetap berjalan gitu. Meskipun kamu punya utang banyak dan kamu pusing gitu ya, dan kamu selalu gelisah gitu, gimana sih caranya gitu, tapi kamu tetap jalan gitu, kamu tetap jalan karena kamu ini pengen hidup kamu bebas dari utang-utang. Makanya di sini ini kan seperti klarifikasi ya. Jadi fokus on your priorities. Jadi kamu setelah kamu mulai merasa kesulitan gitu karena pinjaman online ini, kamu maju pikirannya. Karena pinjaman online atau terlilit hutang ini juga cara semesta untuk membawa kamu kepada spiritual path ini. Jadi berapa orang akhirnya diajari, aku harus memprioritaskan hidupku kepada hal yang penting gitu loh. Dan di sini kamu fokus dengan membuat pentacles kamu. Dia kan bekerja ya, dia menciptakan koinnya. Beberapa orang ada yang pindah profesi, jadi dia tidak lagi bekerja di sebuah instansi atau perusahaan atau company milik orang lain gitu. Jadi dia buat koinnya sendiri, jadi dia freelance. Atau kalau kamu sudah punya cukup modal untuk buat usaha atau bisnis. Dan di sini berapa orang juga aku lihat dia di PHK gitu, tapi dia tetap jalan gitu, meskipun dia compang-camping. Tadi aku sebut compang-camping, sebenarnya dia udah nggak punya uang sama sekali, uangnya udah pas-pasan banget, tapi dia tetap jalan gitu. Dan akhirnya dia nemuin usaha apa yang harus aku bikin. Awalnya ya dapat lah gitu penghasilan gitu, dan dia kumpulkan terus jadilah dia King of Pentacles. Gila nggak sih ini perjalanannya? Keren nggak sih? Aku begitu bangga sama kalian orang-orang yang berada atau melihat video kali ini, karena dia dari yang benar-benar nggak punya apapun, yang babak belur lah istilahnya. Orang kalau habis di PHK pasti babak belur kan, kayak PHK itu kan nggak ada warning kan, tiba-tiba gitu. Kita nggak ada buat salah apa-apa, tiba-tiba di PHK atau dipecat seperti itu. Ya dia babak belur gitu. Tapi karena dia di PHK, dia mendapatkan karir yang dia ciptakan sendiri, karir yang benar-benar dia bosnya, dia CEO-nya. Dia nggak bekerja di bawah orang lain lagi, dia nggak perlu pakai topeng lagi seperti itu. Dan jadilah dia King of Pentacles. Jadi di sini ibu spiritual kalian mendampingi kalian,
menolong kalian, membukakan jalan untuk kalian. Jadi untuk kalian yang saat ini, entah kalian berada di tahap ini atau ini, ibu spiritual kalian menyampaikan bahwa sabar, terus melakukan apa yang kamu ingin lakukan. Kayak gini contohnya, aku punya satu channel lagi selain tarot ini yang aku buat 3 bulan yang lalu dan tidak berkembang sama sekali. Kemudian aku tadi sebelum pembacaan tarot ini aku mulai berpikir, apa aku delete aja ya, apa aku hapus aja ya akun ini gitu, dan aku juga mulai males gitu loh buat konten lagi gitu, karena nggak ada yang nonton, karena nggak ada subscribers gitu loh. Kemudian spiritual guide-ku, ibu spiritualku mengatakan, atau malaikat pelindung atau siapapun yang kalian percaya, kalau aku spiritual guide seperti itu, spirit guide seperti itu, jangan kamu delete akun itu, jangan kamu hapus dulu akun itu, kamu lakukan, kamu tetap disiplin, tetap kamu lakukan, itu kan apa yang kamu suka kan. Dan saat ini kamu nggak perlu mikirin subscribers atau kamu nggak perlu mikirin viewers sekarang, tapi kamu lakukan itu untuk diri kamu sendiri gitu. Dan aku memang menikmati sih, aku menikmati edit video itu, aku menikmati shoot video itu seperti itu. Dan ya aku pikir ini juga sama seperti kalian gitu. Jadi kalau kalian berada di tahap ini atau ini, jangan menyerah dulu, jangan putus asa dulu, jangan berhenti dulu. Kalau kalian juga punya case seperti aku, kalian punya YouTube channel umpamanya, dan kalian mulai males gitu, dengarkan dulu pesan gitu, dengarkan dulu guide. Setelah itu baru kalian bertindak. Kalau guideku mengatakan lakukan dulu, disiplin dulu gitu, buat dulu konten itu. Kalau kamu suka ya kamu buat aja gitu. Kemudian di sini kalian akhirnya menjadi King of Pentacles gitu. King of Pentacles itu dia punya segalanya, terutama harta, terutama uang. Jadi di sini kalian akan mengalami free financial issue, nggak ada utang, nggak ada pinjaman online, nggak ada yang pay letter segala macam gitu. Dan di sini kalem kan, dia jadi raja kan, dia jadi raja dia jadi raja dari kehidupan dia, yang dia mulai dari ini dia jadi king. Jadi kalau bisa dibilang kasarnya, kamu dari gembel, kamu jadi king. Di sini king pun king yang benar, bukan di bawah siapapun. Kamu raja dari kehidupan kamu. Kamu nggak perlu lagi ngikutin apa kata orang atau ngikutin kata user kamu atau HRD kamu atau bos kamu gitu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu sukai. Kamu bisa mengelola pekerjaan kamu, mengelola karir kamu sesuka kamu gitu, sesenang kamu gitu. Amazing. Kemudian judgment ya. Jadi setelah kamu mengalami ini, kamu akan mendapat calling gitu, karena kehidupan ini punya siklus ya. Jadi setelah kamu selesai mengenai finance, setelah kamu selesai mengenai duniawi, kamu akan dibawa kepada spiritual. Jadi di sini ini terkoneksi ya. Kamu akan diminta untuk menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan mental, jiwa, trauma, atau kepahitan, luka batin, untuk menyelesaikan ini. Dan Three of Swords in reverse. Kamu sudah berada, beberapa orang sudah mulai gitu pada tahap ini. Dan bahkan beberapa orang, memang semua siklus setiap orang beda-beda ya. Kalau aku siklusnya
bersamaan gitu. Jadi keuangan aku juga punya isu, tentang kejiwaan aku juga punya isu, dan beberapa orang di sini juga seperti itu. Tapi beberapa orang juga ada yang finance-nya dulu, habis itu baru tentang spiritualnya gitu. Dan di sini beberapa kalian, ibu spiritual kalian menyampaikan bahwa suatu saat nanti trauma yang kamu, atau kesakitan atau kepahitan atau luka batin yang dulu kamu cuekin itu akan naik gitu, akan naik ke permukaan, dan memang harus kamu selesaikan di kehidupan kali ini. Dan luka batin itu atau kepahitan atau trauma itu tidak melulu di kehidupan kali ini ya. Kalau kalian ada yang percaya tentang past life, tentang kehidupan masa lalu, itu juga beberapa orang di sini diminta untuk menyelesaikan ini, dan caranya masing-masing orang berbeda. Kalau aku lihat, aku bukan ketemu secara langsung, tapi di mimpi. Kemudian dari mimpi itu aku lihat dia di internet, dan anehnya gitu, dulu tuh aku nggak begitu paham ya tentang seperti itu. Aku lihat muka dia, wajah dia, aku langsung nangis bombay, nangis bener-bener nangis yang wah, aku belum pernah nangis seperti itu. Kemudian aku mulai berdoa dan meditasi. Nggak langsung aku tahu jawaban atas itu apa, kenapa aku begini, aku nggak langsung dapat jawabannya. Itu butuh perjalanan, dan akhirnya aku didampingi oleh spirit guide-ku, oleh guardian angel gitu. Dan aku mendapatkan, oh ternyata aku harus menyembuhkan luka batin masa lalu. Kemudian aku juga sarankan beberapa orang yang kalian terpanggil, coba meditasi past life regressions. Aku kurang tahu kalau di Indonesia, maksudnya bahasa Indonesia ada atau enggak, tapi biasanya aku meditasi memang meditasi yang orang luar negeri yang buat gitu. Itu namanya past life regression gitu. Coba gitu, karena itu sangat membantu kalian, untuk kalian yang masih belum tahu gitu, aku nih kenapa ya kayak gini. Aku ngerasa aneh aja sama diriku sendiri, dan memang harus ada yang aku sembuhkan, tapi aku nggak tahu kayak gimana gitu. Past life regression salah satunya, aku merasakan beberapa orang perlu meditasi itu. Jadi past life regression itu kamu akan diarahkan untuk, atau akan diperlihatkan kehidupan masa lalu kamu yang harus kamu sembuhkan, begitu. Oke. Ada lagi ibu spiritual yang harus aku sampaikan untuk viewers. Ya, beberapa kalian kadang merasa kalian nangis tapi nggak tahu kenapa nangis nih, alasannya nangis tuh nggak ada, jadi tiba-tiba nangis. Itu juga salah satunya adalah kalian terpanggil atau kalian dipanggil ini untuk menyelesaikan sesuatu, untuk menilik batin, untuk kembali ke diri kalian lagi, dan menerima informasi atau pesan atau petuah yang harus kalian dengarkan. Jadi usahakan untuk me time, untuk berdoa, untuk hening atau retreat gitu. Jadi biasanya banyak kok tempat-tempat untuk menyendiri seperti itu. Kalau di Bali juga banyak, di Jawa juga banyak gitu. Cari coba di Google, banyak kok tempat-tempat kayak mungkin bisa dibilang pertapaan, meditasi atau retreat. Kalau orang Katolik apa Kristen biasanya ada seperti itu. Kemudian pesantren atau vihara, pura seperti itu ada, seperti itu kalian bisa cari. Itu sangat membantu kalian supaya kalian punya waktu untuk hening, punya waktu untuk jiwa kalian untuk berbicara dengan kalian. Oke. Aku pikir
itu cukup untuk bacaan kali ini. Aku berharap ini bermanfaat karena ini langsung dari ibu spiritual kalian. Jadi setelah ini kalian ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu spiritual kalian yang sudah menyampaikan pesan ini untuk kalian. Aku juga berterima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video kali ini. Aku kirimkan energi kasih untuk kalian semua. Bye bye.